Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3085 sampai bab 3088. Tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Ye Junlin. Orang-orang di kerajaan kiamat juga berperilaku seperti ini ketika mereka mendengarnya untuk pertama kali. Ya, siapa yang tidak mengetahui kekayaan sumber daya di tempat-tempat ini? Tapi apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya? Anda mungkin tidak akan bertemu dengan binatang yang kuat sekali atau dua kali tergantung pada keberuntungan. Tapi Anda bisa melakukan ini setiap saat, bahkan tidak bisa menyentuhnya. Betapa beruntungnya Anda, itu tidak mungkin. Dilihat dari sumber daya yang dimiliki Ye Junlin, dia telah memasuki area terlarang tingkat pertama lebih dari sekali atau dua kali. Dia harus memasuki area terlarang tingkat pertama beberapa kali sehari untuk mendapatkan sumber daya sebesar ini. Berkali-kali saja, apakah bisa berhasil? Benar-benar mustahil. Misalnya, sekarang Ye Junlin telah mengatakan metodenya sendiri dan ada di sini untuk mendapatkan sumber daya. Tapi semua binatang buas di area ini ada di sini. 1, 2. Semua orang di Kekaisaran Olimpiade mulai menghitung secara diam-diam berdasarkan aura binatang buas itu. 238 binatang buas yang sebanding dengan para dewa. Takut, benar-benar menakutkan, ini jelas merupakan tanah terlarang tingkat pertama yang paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Mereka pernah menemukan tanah terlarang tingkat pertama yang paling menakutkan sebelumnya, dengan hanya 120 binatang buas yang sebanding dengan dewa. Hari ini jumlahnya hampir 2 kali lipat, dan energi spiritual di area ini terlalu kuat. Hal ini juga menyebabkan binatang buas ini melawan kehendak surga. Itu lebih kuat dari binatang buas tingkat dewa yang pernah mereka lihat. Lebih banyak jumlahnya dan lebih kuat dalam pertempuran. Bagaimana cara memperbaikinya? Dalam situasi ini, bisakah Ye Junlin mengeluarkan sumber dayanya? Bagaimana dengan bermimpi? Mereka menyimpulkan bahwa Ye Junlin sedang mempermainkan mereka. Ini jelas bukan cara dia mendapatkan sumber daya. Tapi tidak ada gunanya mereka membicarakan hal ini sekarang. Tidak masalah apakah Ye Junlin mempermainkan mereka atau tidak. Pertanyaannya sekarang adalah apakah mereka dapat bertahan hidup. Mereka tidak memiliki bantuan asing, dan orang-orang di kerajaan Olimpiade bahkan tidak tahu bahwa mereka ada di sini. Bagaimana dengan Ye Junlin sendiri? Lupakan saja, kan? Kekuatan macam apa yang bisa membawa mereka keluar? Melarikan diri di bawah pengawasan lebih dari 200 binatang buas tingkat dewa. Mustahil, semuanya akan menjadi makanan segar untuk disantap oleh binatang buas tersebut. Tidak ada yang akan bertahan, mereka telah mengantisipasi akhir yang menyedihkan. Tidak ada tulang yang tersisa, bahkan tulangnya dimakan oleh binatang buas. Itu semua karena Ye Junlin menipu mereka. Jika diberi kesempatan lagi, saya tidak akan pernah mengikuti Ye Junlin ke sini. Tepat ketika mereka sedang bergelut dengan konflik batin. Binatang buas itu telah mendekati area kecil ini, dan area tersebut dikelilingi oleh air. Bahkan ada yang terbang di angkasa yang menutupi langit dan matahari. Jangan beri mereka perspektif apapun, ada titik mati di mana-mana. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Salah satu dari mereka sangat marah sehingga dia berteriak kepada Ye Junlin, "Oke, sekarang saya ingin melihat bagaimana Anda mengeluarkan sumber dayanya. Bukankah Anda mengatakan ini adalah cara Anda mendapatkan sumber daya? Saya ingin melihat sekarang, Anda bagaimana cara mengambil semua sumber daya dari binatang buas ini." Ini juga suara semua orang. Semua orang menatap Ye Junlin, ingin melihat leluconnya. Karena tidak ada yang bisa bertahan, kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana Ye Junlin mewujudkan rencananya. Tapi setelah mendengar ini, Ye Junlin dan Dr. Dark semuanya tertawa. Senyuman itu sarkastik, melihat mereka seperti melihat orang bodoh. Hal ini membuat semua orang semakin marah. Apakah mereka menertawakan kita karena bodoh? Tapi inilah masalahnya, bagaimana lagi mereka bisa mengatasinya? Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan apapun. Ye Junlin tersenyum, bukankah ini sangat sederhana? Sederhana? Semua orang bahkan lebih bingung.
Bukankah cukup membunuh mereka semua saja? Jika ada yang menghentikanmu, bunuh saja mereka. Kata Ye Junlin dengan nada meremehkan, namun hati setiap orang dipenuhi dengan kekacauan. Begitu mudah, hancurkan saja, siapa yang tidak tahu cara mengucapkan kata-kata besar. Binatang yang sangat kuat, katakan padaku bagaimana cara membunuh. Pada saat ini, seekor binatang buas bergerak secara langsung. Binatang itu bergegas menuju mereka, ia telah menumbuhkan sisik yang tidak bisa dihancurkan di sekujur tubuhnya, bersinar terang. Jangan katakan apapun lagi, hanya dengan skala ini, bahkan para dewa pun akan kesulitan menghadapinya dan tidak akan mampu menembusnya, apalagi membunuh mereka. Inilah perbedaan antara binatang buas dan manusia setelah terkena radiasi energi spiritual. Fisik mereka akan sangat kuat, dan kulit mereka akan sangat keras sehingga tidak dapat ditembus. Misalnya saja sisik pada binatang buas ini, tak seorang pun di Kekaisaran Olimpiade dapat menembus orang-orang ini. Aura mengerikan terpancar dari binatang itu, menekan seperti gunung. Semua orang ketakutan dengan aura menakutkan ini. Siapa yang bisa menghentikan ini, dalam hal kekuatan individu, tidak ada yang bisa menjadi lawan dari binatang buas ini. Terlebih lagi, ini bukan yang paling kuat, dan jumlah mereka sangat mengerikan. Tepat ketika binatang buas itu menyerang, semua orang bersiap untuk melawan. Bas, tiba-tiba terdengar suara gemetar. Bencana ilahi terjadi, cahaya dingin muncul di depan mata semua orang. Itu pedang yang tajam, melewati tubuh binatang itu dalam sekejap. Sisik yang tidak bisa dihancurkan itu seperti kertas, langsung ditembus. Bencana ilahi telah terjadi, potong saja binatang buas ini menjadi dua di bagian pinggang. Seluruh tempat itu sunyi, semua orang tercengang. Dan semua binatang buas yang hadir tercengang. Saya mungkin bahkan tidak mengharapkan ini. Tapi semua orang di kerajaan Olimpiade adalah yang paling terkejut. Bunuh sekarang, siapa yang melakukannya? Pedang ini sepertinya berasal dari Ye Junlin, kan? Dalam keadaan linglung, dia sepertinya melihat cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan Ye Junlin. Seharusnya itu dia, kan? Tapi tidak ada yang merespon dengan tergesa-gesa. Pembunuhan terus berlanjut, TSK, kesengsaraan ilahi tidak berhenti. Serang langsung ke arah binatang buas itu, binatang buas telah merasakan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan ilahi. Mereka tidak bisa dihentikan, satu demi satu. Binatang buas itu bahkan hendak melarikan diri. Tapi malapetaka ilahi lebih cepat, tutup semua rute pelarian mereka. Puff, dalam sekejap, kesengsaraan ilahi bergerak di antara binatang buas, menembakkan panah darah satu demi satu, dan darah menyembur seperti hujan. Jeritan binatang buas itu seperti guntur yang menggelegar, hampir menghancurkan telinga orang. Kepala binatang buas itu terlempar tinggi, binatang buas yang kuat dan menakutkan itu ternyata seperti ayam dan anjing menggantikan Ye Junlin. Bunuh sebanyak yang kamu mau, dalam sekejap, lusinan binatang buas tingkat dewa semuanya jatuh. Nafas Ye Junlin juga diaktifkan sepenuhnya, binatang buas lainnya ketakutan. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka lari karena takut dibunuh. Mereka tidak menyangka kelompok makanan ini begitu kuat. Ye Junlin tidak peduli dengan sisa binatang buas yang berlarian. Lagi pula, dia hanya pamer sedikit, dan tidak berniat membunuh semua binatang buas di area terlarang ini. Ini cukup, dia hanya untuk sementara waktu memberi orang-orang ini metodenya untuk mendapatkan sumber daya, membunuh mereka yang menghalangi. Tapi binatang buas itu melarikan diri, dan semua orang yang hadir tercengang. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Untuk mengancam Ye Junlin, orang-orang dari kerajaan Olimpiade ini menekan Ye Junlin. Mereka yang datang semuanya adalah dewa, tapi sekarang para dewa ini ketakutan. Atau lebih tepatnya ketakutan, bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat? Hanya satu pedang yang bisa membunuh begitu banyak binatang buas. Selama dia mau, tidak ada binatang buas yang bisa melarikan diri. Secara alami, mereka juga memahami bahwa ada perbedaan di antara para dewa. Namun kesenjangannya terlalu besar, bisakah orang di depanku disebut dewa? Untuk pertama kalinya, ide kelompok penyihir ini berubah. Jika mereka adalah dewa,
Lalu keberadaan seperti apa yang ada di hadapan mereka? Jauh lebih menakutkan daripada dewa. Bas-bas. Kesengsaraan ilahi berputar di depan Ye Junlin. Ye Junlin menyingkirkan Shen Jie. Kemudian dia berkata kepada semua orang di Kekaisaran Olimpiade. Apakah semudah itu mendapatkan sumber daya? Siapapun yang menghentikan Anda akan dibunuh. Inilah cara saya mendapatkan sumber daya saya, sederhana dan kasar. Dapatkan sumber daya dimanapun mereka berada. Jika ada cara untuk menghentikannya, bunuh saja dia. Sesederhana itu, tidak ada yang percaya Ye Junlin sebelumnya tentang rahasia mendapatkan sumber daya. Tapi sekarang saya sepenuhnya percaya, bagi Ye Junlin, mendapatkan sumber daya sangatlah sederhana. Dengan dukungan kekuatan yang kuat ini, dia dapat memiliki sumber daya sebanyak yang dia inginkan. Area terlarang tingkat pertama seperti rumah Anda sendiri. Sumber daya apa yang tidak bisa dia peroleh? Dikabarkan bahwa Kekaisaran Kiamat telah lama memperoleh rahasia sumber daya Ye Junlin. Namun semua orang telah mengamati dan memantau hal ini sejak lama. Akibatnya, Kerajaan Kiamat tidak mengambil tindakan sama sekali. Bukankah mereka mengetahui rahasia Ye Junlin, seharusnya mendapatkannya? Namun mengapa Anda tidak menemukan sumber daya? Apakah mereka tidak mau? Apakah mereka tidak membutuhkannya? Tidak, itu karena cara ini hanya berlaku untuk Ye Junlin. Tidak ada gunanya memberitahu siapapun tentang metode ini. Ini sama saja dengan omong kosong, semua orang tahu caranya, tapi tidak bisa mendapatkannya. Saya telah menunjukkan kepada Anda rahasia mendapatkan sumber daya. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Tanya Ye Junlin. Kesunyian, semua orang diam. Mereka masih sangat terkejut, masih tenggelam dalam kengerian pedang Ye Junlin. Jika kamu tidak melihat dengan jelas, bolehkah aku menunjukkan sisi lain padamu? Binatang buas telah ditakuti, bagaimana kalau kamu berperan menghalangiku? Ye Junlin bertanya. Tapi saat mereka mendengar kata-kata Ye Junlin, semua orang menjadi gila. Apakah Anda ingin berdemonstrasi lagi, dan mereka di sini untuk menghentikan Ye Junlin? Bagaimana ini mungkin? Mereka hanya memiliki masalah dengan keyakinan dan pandangan dunia mereka, yang membuat mereka melakukan hal-hal luar biasa dan mengatakan hal-hal aneh. Tapi mereka tidak bodoh, ketahuilah untuk membawa payung saat hujan. Saya juga sangat takut mati, mereka telah melihat pedang Ye Junlin dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan binatang bersisik itu pun tidak bisa menghentikannya. Jangankan mereka, mungkin lebih rapuh dari semangka. Aku, masih tidak. Kita tahu, semuanya hampir basah selangkangan mereka karena ketakutan Ye Junlin. Itu bagus, percaya saja. Jadi aku tidak perlu menunjukkannya lagi padamu. Ye Junlin berkata dengan tenang, tidak, kami mengerti. Semua orang di Kekaisaran Olimpiade melambaikan tangan mereka. Beraninya mereka, sekarang saya sepenuhnya percaya. Ye Junlin memandang mereka dan berkata, Anda harus memaksa saya untuk menunjukkan tangan saya sebelum Anda mempercayainya. Jika saya tidak memberitahu Anda harus mengganggu saya sepanjang waktu. Ya, salah kami, kesalahan kami. Semua orang mulai meminta maaf sedalam-dalamnya. Kesombongan yang mengatakan bahwa ini milik mereka, itu milik mereka, dan mereka adalah pusat kekuasaan sudah hilang. Kesombongan mereka hanya menyasar orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Adapun mereka yang lebih kuat dari mereka juga akan berlutut. Seperti sekarang, Ye Junlin tersenyum dan berkata dengan ringan, untungnya, sikapmu baik, meskipun itu juga gaya bandit, setidaknya kamu memiliki retorika dan alasan yang bagus. Jika tidak, aku akan membunuh semua dewa di Kekaisaran Kiamat, ya. Apa, kamu telah membunuh Kekaisaran Kiamat hingga menjadi tidak bertuhan? Semua orang di Kekaisaran Olimpiade sepertinya telah mendengar kabar buruk. Mereka semua sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Ya, kalau tidak, mengapa menurutmu mereka begitu rendah hati sekarang? Ye Junlin mengangguk. Apa, bunuh semua dewa di Kekaisaran Kiamat? Semua orang terlihat sangat ketakutan dan hampir menjadi gila. Dipahami, semuanya sudah jelas. Mengapa tidak ada satu dewa pun yang muncul di Kekaisaran Kiamat sejak saat itu?
Saya bahkan tidak menggali sumber daya atau semacamnya. Itu karena mereka semua dibunuh oleh orang di depanku. Rahasia sumber dayanya mungkin telah terungkap, tetapi Kekaisaran Kiamat tidak memiliki kemampuan untuk menggalinya. Kebenaran tentang Kekaisaran Kiamat telah terungkap. Ye Junlin juga memberikan tugas kepada Dr. Dark karena semua orang ada di sini. Mari kita pindahkan sumber daya ke sini. Otak dewa telah menyiapkan mesin pengangkut. Orang yang menambang sumber daya adalah 4 Raja Kong di bawah pimpinan Ye Junlin dan varian nomor 13. Mereka selalu membantu Ye Junlin menggali dan mengangkut sumber daya. Setelah Ye Junlin memberikan instruksinya, mereka segera mulai bekerja. Jadi Tuan Ye, Anda sama sekali tidak memperhatikan negara beruang perang. Semua orang berkata dengan gemetar, tentu saja, setelah putriku didetoksifikasi, aku akan pergi ke kerajaan beruang untuk menyelesaikan masalah, lalu kamu bisa pergi dan menonton pertarungannya. Pasti, semua orang mengangguk. Aku sudah mengajarimu metodenya, dan aku tidak akan membiarkanmu mengucapkan terima kasih. Jika kamu masih ingin memanfaatkan sumber dayaku, maka bersiaplah untuk negara tanpa dewa, percayalah, aku bisa membunuh mereka semua. Ye Junlin meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Jika Ye Junlin mengatakan ini di depannya, mereka tidak akan mempercayainya. Tapi sekarang mereka benar-benar merasa Ye Junlin memiliki kekuatan ini. Mereka bisa dengan jelas melihat adegan pembunuhan binatang buas itu tadi. Tuan Ye, kami akan membantu putri Anda melakukan detoksifikasi. Kelompok orang ini sangat cerdas, dan mereka semua segera merespons. Ingin berteman dengan Ye Junlin. Ye Junlin tidak berkata apa-apa. Tampaknya hal itu kurang diperlukan sekarang. Selama kunci rahasia dibuka, racun Junjun akan sembuh. Kekaisaran Olimpiade awalnya ingin menggunakan sumber daya Ye Junlin untuk menjadi terkenal. Tanpa diduga, dia terkena serangan balik oleh pedang Ye Junlin. Sekarang saya harus tetap low profile, seolah-olah mereka belum pernah muncul. Kerajaan Olimpiade masih belum muncul di hadapan semua orang. Tidak ada yang berbeda dari sebelumnya, dan sekarang Ye Junlin telah bertarung melawan 3 besar daftar kekuatan dunia. Semua dewa ketiga dibunuh olehnya, yang kedua dikejutkan oleh pedangnya. Pertama-tama, dia akan berjalan-jalan, semuanya menunggu saat Junjun melakukan detoksifikasi. Tentu saja, Biro Perisai Langit sekarang sedang menyelidiki sepenuhnya siapa yang membunuh utusan dewa dan mengambil obat ajaib tersebut. Kekuatan yang mengendalikan dokter ajaib Yan Zhangsheng juga sedang diselidiki. Hasilnya tidak ada apa-apanya, bagaimanapun, Ye Junlin tidak meninggalkan jejak sama sekali. Mereka tidak dapat mengetahuinya. Mungkin itu milik si pembunuh. Tapi pada akhirnya, mereka mampu mengendalikan mereka satu persatu. Tentu saja, saya tidak akan memikirkan mereka. Anda tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa banyak Anda memeriksanya. Ye Junlin juga meminta masyarakat untuk memeriksa identitas dokter ajaib Yan Zhangsheng. Investigasi ini benar-benar menghasilkan banyak petunjuk. Faktanya, Yan Zhangsheng telah mengubah banyak identitas dan menjalani kehidupan biasa. Namun asal-usulnya tidak sederhana. Tampaknya ada hubungannya dengan klan Baolong yang misterius. Hah? Apakah kamu punya hubungan keluarga dengan klan Baolong? Ye Junlin berkata dengan heran. Faktanya, dia tahu sebelumnya bahwa Tian's Mansion dan klan Baolong bukanlah hal yang sama. Tugas Tian's Mansion adalah melindungi Daxia, tapi klan Baolong sepertinya ada untuk melindungi suatu rahasia. Saya tidak tahu persis apa itu, dan kita harus terus menyelidikinya. Tapi saya merasa ada terobosan besar. Saya merasa bahwa dokter ajaib dan orang-orang di belakangnya sebenarnya adalah sekelompok orang. Ini di luar dugaan Ye Junlin. Begini, Yan Zhangsheng memang tidak sederhana. Dia pasti memiliki masa lalu dan identitas yang tidak diketahui. Namun itu juga membuktikan bahwa dia berada di jalur yang benar. Kita perlu memeriksanya di Yan Zhangsheng. Kalau kita terus mengusut pasti ada terobosan. Kabar baiknya tidak berhenti di situ. 3 hari kemudian, Ning Jinye dan rombongannya kembali. Namun, kotak berisi obat ajaib itu tidak pernah dibuka. Namun Ning Jinye membawa sebuah buku kuno, yang merupakan solusi dari teknik mekanisme yang hilang. Kunci Tianji. Bersambung.